Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang daya matematis. Pengertian daya matematis. Menurut Mancini dan Gagnon 2002, kemampuan menghadapi permasalahan-permasalahan baik dalam permasalahan matematika maupun permasalahan dalam kehidupan sehari-hari disebut dengan daya matematis atau mathematical power. National Council of Teachers of Mathematics atau NCTM 2000 yang merupakan sebuah organisasi guru matematika di Amerika Serikat mendefinisikan daya matematis sebagai berikut. Kekuatan matematika mencakup kemampuan untuk mengeksplorasi, menduga, dan bernalar secara logis. Untuk memecahkan masalah non-rutin, untuk berkomunikasi tentang dan melalui matematika, dan untuk menghubungkan ide-ide dalam matematika dan antara matematika dan aktivitas intelektual lainnya. Kemudian pengertian NCTM atau National Council of Teachers of Mathematics. National Council of Teachers of Mathematics merupakan Dewan Nasional Guru Matematika. Didirikan pada tahun 1920. Organisasi terbesar di dunia yang peduli terhadap pendidikan matematika. Memiliki hampir 100.000 orang anggota di seluruh Amerika Serikat dan Kanada dan internasional. Kemudian komunikasi matematis. Pengertian komunikasi matematis adalah cara berbagi ide dan memperjelas pemahaman. Melalui komunikasi, ide-ide menjadi objek refleksi, perbaikan, diskusi, dan perubahan. Ketika siswa ditantang untuk mengkomunikasikan hasil pemikiran mereka pada orang lain secara lisan atau tertulis, mereka belajar harus jelas, meyakinkan, dan tepat dalam menggunakan bahasa matematika. Kemudian NCTM mendeklarasikan pernyataan bahwa program pembelajaran di kelas-kelas TK hingga SMA harus memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengorganisasi dan mengkonsolidasikan pemikiran dan ide matematika dengan cara mengkomunikasikannya. Mengkomunikasikan pemikiran matematika mereka secara logis dan jelas pada temannya, gurunya, dan orang lain. Menganalisis dan mengevaluasi pemikiran matematika orang lain, menggunakan bahasa matematika untuk menyatakan ide-ide mereka dengan tepat. Kemudian, berdasarkan Principle and Standard of for School Mathematics dari NCTM tahun 2000, Meifa Martulina Lestari Siahan dan Napitupulu 2018, komunikasi matematis siswa dapat dilihat dari beberapa aspek berikut. Yang pertama, kemampuan menyatakan ide-ide matematis melalui lisan, tulisan, serta menggambarkan secara visual. Kemudian yang kedua, kemampuan menginterpretasikan dan mengevaluasi ide-ide matematis baik secara lisan maupun tertulis. Kemampuan dalam menggunakan istilah-istilah simbol matematika dan struktur-strukturnya untuk memodelkan situasi atau permasalahan matematika. Kemudian, sedangkan dan Napitupulu 2018 mengikut. Yang pertama, yang kedua, mendengar atau listening. Yang ketiga, membaca atau reading, diskusi atau discussion. Yang terakhir, menulis atau writing.
Kemudian menurut Triana dan Zubainur 2019, indikator komunikasi matematis adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengubah benda nyata, gambar, dan diagram ke dalam ide matematika. Yang kedua, menjelaskan ide, situasi, dan relasi matematika secara lisan atau tulisan dengan benda nyata, gambar, grafik, dan aljabar. Yang ketiga, menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau simbol matematika. Yang keempat, mendengarkan, berdiskusi, dan menulis tentang matematika. Yang kelima, membaca dengan pemahaman suatu presentasi matematika tertulis. Yang keenam, menyusun argumen, merumuskan definisi dan generalisasi. Dan yang terakhir, mengungkapkan kembali suatu uraian atau paragraf matematika dalam bahasa sendiri. Materi selanjutnya adalah penalaran matematis. Baik, untuk penalaran matematis, pengertian penalaran matematika adalah salah satu proses berpikir yang dilakukan dengan cara menarik suatu kesimpulan, di mana kesimpulan tersebut merupakan kesimpulan yang sudah valid atau dapat dipertanggungjawabkan. Itu menurut Nur Rahman pada tahun 2011. Dan selanjutnya menurut Ross dalam Littner tahun 2000 menyatakan bahwa salah satu tujuan terpenting dari pembelajaran matematika adalah mengajarkan kepada siswa penalaran logika atau logical reasoning. Dan menurut Samsuri et al. 2017, penalaran adalah jenis khusus dari pemecahan masalah. Jadi dengan kata lain, penalaran adalah bagian tertentu dari pekerjaan pemecahan masalah dan alat untuk memahami matematika. Selanjutnya ada indikator kemampuan penalaran matematis. Di sini ada membuat analogi dan generalisasi. Yang selanjutnya memberikan penjelasan dengan menggunakan model, lalu menggunakan pola dan hubungan untuk menganalisis suatu matematika, lalu menyusun dan menguji konjektur, lalu memeriksa validitas argumen, lalu menyusun membuktikan langsung, dan menyusun pembuktian tidak langsung. Lalu selanjutnya memberikan contoh penyangkal, dan mengikuti aturan inferensi. Nah, di sini ada dua penalaran, yaitu penalaran deduktif dan penalaran induktif. Penalaran dalam matematika terbagi menjadi dua ya. Yang pertama itu tentang induktif dulu. Nah, menurut Sutter dan Peirce, ada dalam Sophia tahun 2007, halaman 14, penalaran induktif adalah cara menarik kesimpulan yang bersifat umum dari kasus-kasus yang bersifat khusus. Dan Sumantri dalam Sophia juga tahun 2017 halaman 15, penalaran induktif adalah suatu proses berpikir yang berupa penarikan kesimpulan yang umum atau dasar pengetahuan tentang hal-hal yang khusus. Nah, menurut Jacob dalam Sophia juga tahun 2007 halaman 15, penalaran induktif terbagi menjadi dua macam, yaitu generalisasi dan analogi. Analogi adalah proses penyimpulan berdasarkan kesamaan data atau fakta. Analogi dapat juga dikatakan sebagai proses membandingkan dari dua hal yang berlainan berdasarkan kesamaannya. Kemudian berdasarkan kesamaannya itu ditarik suatu kesimpulan. Nah, generalisasi ini adalah pernyataan yang berlaku umum untuk semua dan sebagian besar gejala yang diminati. Generalisasi mencakup ciri-ciri esensial, bukan perincian. Nah, untuk penalaran deduktif, menurut Sutter dan Peirce, pada dalam Sophia 2007 halaman 14, penalaran deduktif adalah cara menarik kesimpulan khusus dari hal-hal yang bersifat umum. Nah, jadi penalaran deduktif itu adalah proses penalaran yang menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku khusus berdasarkan atas fakta-fakta yang bersifat umum. Atau proses penalaran ini juga disebut deduksi, yakni dimulai dari hal-hal umum, menuku kepada hal-hal yang khusus dan hal-hal yang lebih rendah. Lalu selanjutnya tentang pemecahan masalah mangga. Satu.
Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iman Yazid Abdillah. Pada pembahasan kali ini, saya akan berbicara tentang pemecahan masalah matematis dalam pembelajaran matematika. Lanjut saja mungkin. Pendahuluan. Kemampuan masalah matematis adalah suatu keterampilan dari diri peserta didik yang agar mampu menggunakan kegiatan matematik untuk memecahkan masalah dalam matematika, masalah dalam ilmu lain, dan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Sujaji 1954. Kemampuan pemecahan masalah amatlah penting dalam matematika. Bukan saja bagi mereka yang di kemudian hari akan atau mempelajari matematika, melainkan juga bagi mereka yang akan menerapkannya dalam bidang studi lain dan kehidupan sehari-hari. Lanjut ke pengertian pemecahan masalah matematis. Menurut Dahar, pemecahan masalah merupakan suatu kegiatan manusia yang menggabungkan konsep-konsep dan aturan-aturan yang telah diperoleh sebelumnya, dan tidak sebagai suatu keterampilan generik. Pengertian ini mengandung makna bahwa ketika seorang telah mampu menyelesaikan suatu masalah, maka seseorang itu telah memiliki suatu kemampuan baru. Kemampuan ini dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang relevan. Semakin banyak yang dapat diselesaikan oleh seseorang, maka ia akan semakin banyak memiliki kemampuan yang dapat membantunya untuk mengarungi hidupnya sehari-hari. Lanjut deh. Nah, Sumarno berpendapat bahwa pemecahan masalah adalah suatu proses untuk mengatasi kesulitan yang ditemui untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Sementara itu, Montague mengatakan bahwa pemecahan masalah matematis adalah suatu aktivitas kognitif yang kompleks yang disertai jumlah proses dan strategi. Nah, dari beberapa pendapat tersebut, dapat disebutkan bahwa pemecahan masalah matematis merupakan suatu aktivitas kognitif yang kompleks sebagai proses untuk mengatasi suatu masalah yang ditemui, dan untuk menyelesaikannya diperlukan sejumlah strategi. Memecahan masalah dalam pembelajaran matematika bukan hanya sekedar mengharapkan siswa dapat menyelesaikan soal atau menyelesaikan masalah dalam melakukan pemecahan masalah, membuatnya mampu menjalani hidup yang penuh kompleksitas. NCTM menetapkan pemecahan masalah sebagai suatu tujuan dan pendekatan. Sebelumnya teh sebelumnya teh mungkin lanjut aja. Nah, pentingnya kemampuan pemecahan masalah matematis dan strategi untuk meningkatkannya. Dan kawan-kawan tahun 2003 mengemukakan bahwa melalui kegiatan pemecahan masalah, aspek-aspek kemampuan penting seperti penerapan aturan,
pada masalah tidak rutin. Penemuan pola, penggeneralisasian komunikasi matematika, dan lain-lain dapat dikembangkan secara lebih baik. Dari kedua pendapat tersebut, menunjukkan pemecahan masalah merupakan bagian penting dari pembelajaran matematika, sehingga pemecahan masalah harus terdapat dalam kurikulum matematika sekolah. Nah, NCTM juga menekankan pemakaian strategi yang beragam untuk memecahkan masalah dan direkomendasikan guru untuk mendorong siswa menerapkan strategi ini. Strategi ini termasuk manipulasi, mencoba-coba, trial and error, mencoba kasus per kasus atau nilai khusus, menebak dan mengecek, mendaftarkan berbagai kemungkinan, mengumpulkan dan mengorganisasi data dalam tabel, mencari suatu pola dari tabel, menggambar suatu diagram, dan bekerja mundur. Lanjut ya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang koneksi matematis. Koneksi matematis adalah keterkaitan antara konsep-konsep matematika yang berhubungan dengan matematika itu sendiri dan keterkaitan antara matematika dengan kehidupan sehari-hari. Nah, koneksi ini tuh yang berarti hubungan atau keterkaitan. Nah, ada 3 kunci indikator dalam koneksi matematis ini. Yang pertama ada mengenali, kedua memahami, ketiga menggunakan atau mengaplikasikan. Tahapan dalam koneksi matematis juga ada 3. Yang pertama ada penyatuan tema-tema, yang kedua ada proses matematis, yang ketiga ada konektor matematis. Nah, kenapa sih gitu? Siswa itu harus penting mempelajari matematis ini. Yang pertama, memberikan kesempatan bagi siswa untuk dapat memahami matematika secara mendalam, menyeluruh, dan bermakna. Yang kedua ada sebagai alat dalam problem solving. Yang ketiga dapat memberikan pengalaman belajar yang bisa meningkatkan kemandirian belajar, menumbuhkan kepercayaan dan kesadaran yang lebih tinggi tentang manfaat matematika. Nah, di sekolah yang pertama, aspek penting dalam membantu siswa membuat koneksi matematis. Yang kedua, membangun iklim kelas. Jadi iklim kelasnya itu harus dibentuk dulu lebih bagus gitu. Terus yang ketiga, masalah yang kaya. Yang keempat, iklim yang mendukung pemikiran matematika. Yang kelima, akses ke berbagai macam alat matematika. Selanjutnya yaitu representasi matematis. Nah, representasi matematis ini terbagi menjadi 2 tahap. Yang pertama yaitu tahap internal. Tahap internal yaitu proses berpikir tentang ide-ide matematis yang memungkinkan pikiran seseorang bekerja atas ide tersebut. Sedangkan tahap eksternal yaitu perwujudan untuk menggambarkan apa yang dikerjakan secara internal tadi. Nah, jadi representasi matematis itu adalah ungkapan-ungkapan dari ide-ide matematika yang digunakan untuk memperlihatkan atau mengkomunikasikan hasil kerjanya dengan cara tertentu sebagai hasil representasi dari pikirannya. Lanjut. Bentuk-bentuk representasi matematis itu terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu representasi visual. Contohnya yaitu gambar, diagram grafik, atau tabel. Yang kedua yaitu representasi simbolik. Contohnya pernyataan atau notasi matematik dan numerik atau simbol aljabar. Yang ketiga yaitu representasi verbal. Contohnya teks tertulis atau kata-kata. Lanjut. Kemudian ada aspek dan indikator kemampuan daya representasi matematis. Aspek yang pertama yaitu representasi visual. Indikatornya yang pertama menggunakan representasi visual untuk menyelesaikan masalah. Yang kedua, membuat gambar pola-pola geometri. Yang ketiga, membuat gambar bangun geometri untuk memperjelas masalah dengan memfasilitasi penyelesaiannya. Aspek yang kedua yaitu persamaan atau ekspresi matematika. Indikatornya membuat persamaan atau model matematika dari representasi lain yang diberikan. Yang kedua,
penyelesaian masalah dengan melibatkan ekspresi matematika. Aspek yang ketiga yaitu kata-kata atau teks tertulis. Indikatornya, yang pertama menuliskan interpretasi dari suatu representasi. Yang kedua, menuliskan langkah-langkah penyelesaian masalah matematika dengan kata-kata. Yang ketiga, yaitu menjawab soal dengan menggunakan kata-kata atau teks tertulis. Selanjutnya. Standar representasi. Yang pertama, yaitu membuat dan menggunakan representasi untuk mengatur, mencatat, dan mengkomunikasikan ide-ide matematika. Yang kedua, yaitu memilih, menerapkan, dan menerjemahkan antar representasi matematika untuk memecahkan masalah. Yang ketiga, yaitu menggunakan representasi untuk memodelkan dan menginterpretasikan fenomena fisik, sosial, dan matematika. Berikut beberapa contoh soal dan pembahasan dari penjelasan yang telah dipaparkan tadi ya. Yang pertama yaitu contoh soal matematika berbasis penyelesaian masalah. Soalnya, harga 2 buah apel dan 1 buah jeruk di toko buah Ibu Haji Aisyah adalah Rp2.800. Sedangkan 1 buah apel dan 2 buah jeruk di toko tersebut adalah Rp3.200. Maka berapa rupiah yang Anda harus bayar untuk membeli sebuah apel dan sebuah buah jeruk di toko tersebut? Lanjut. Penyelesaiannya yaitu yang pertama, siswa dituntut untuk memahami konsep masalah pembelian buah apel dan jeruk di dalam sebuah toko buah. Yang kedua, siswa stimulus untuk merencanakan penyelesaian soal dengan menggunakan data atau keterangan yang terpaparkan secara eksplisit. Yang ketiga, melaksanakan proses penyelesaian matematis. Jadi, jika diselesaikan menggunakan 2 cara. Cara yang pertama yaitu dengan cara umum, maka harga sebuah jeruk dimisalkan X dan harga sebuah apel dimisalkan Y, maka akan didapat 2 buah persamaan sebagai berikut. Persamaan yang pertama yaitu 2X ditambah Y sama dengan 2.800. Persamaan yang kedua, X ditambah 2Y sama dengan 3.200. Nah, kedua persamaan dijumlah pada kedua persamaan tersebut, jika dijumlahkan maka akan didapat 3X ditambah 3Y sama dengan 6.000. Maka 3 kali X plus Y sama dengan 6.000. X plus Y sama dengan 2.000. Maka harga 1 buah apel dan 1 buah jeruk adalah Rp2.000. Cara yang kedua yaitu menggunakan metode eliminasi, substitusi dan eliminasi. Yang diketahui tadi kan 2X plus Y sama dengan 2.800 persamaan 1. X plus 2Y sama dengan 3.200 itu persamaan 2. Di sini kita akan mengeliminasi X. Maka X akan hilang, sehingga menjadi 2X ditambah 2.800 dikurangi 2X plus 4Y sama dengan 6.400. Maka menghasilkan 5Y sama dengan 9.200. Maka dapat ditulis Y sama dengan 9.200 dibagi 5. Maka terdapat Y sama dengan 1.840. Jadi harga sebuah jeruk adalah 1.840.000, lalu substitusikan Y sama dengan 1.840 ke salah satu persamaan awal. Misal kita substitusikan ke persamaan yang pertama. Maka kita menggunakan 2X ditambah Y sama dengan 2.800. Kita masukkan Y-nya yaitu 1.840. Maka 2X ditambah 1.840 sama dengan 2.800. 2X sama dengan 960. Maka X sama dengan 960 dibagi 2. Maka terdapat X sama dengan 480. Maka harga sebuah apel adalah Rp480.000. Nah, karena udah diketahui, maka siswa itu memeriksa kembali. Jika harga sebuah apel adalah Rp480 dan harga sebuah jeruk adalah Rp1.840.000 di toko tersebut, maka harga 2 buah apel dan harga sebuah jeruk adalah 2 dikali 480 ditambah 1.840 sama dengan 960 ditambah 1.840 sama dengan terdapat 2.800. Hal tersebut sesuai dengan kondisi yang diketahui di awal, sehingga proses berpikir dengan metode penyelesaian masalah tersebut benar.
Jadi soal di atas itu merupakan persoalan yang menggunakan pendekatan matematika berbasis penyelesaian masalah. Masalah tersebut terlihat secara eksplisit pada persoalan yang merupakan penjabaran dari MRE atau Mathematics Realistic Education yang berkaitan dengan perihal ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Persoalan tersebut merupakan tipe masalah, yaitu masalah penerapan atau apply problem dengan tahap penyelesaian, memahami masalah, merencanakan, melaksanakan, dan memeriksa kembali. Selanjutnya yaitu soal penalaran dan pembuktian matematis. Soalnya itu, buktikan soal di bawah ini menggunakan induksi matematika. Diketahui 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah bla bla ditambah N sama dengan setengah N dikali N plus 1. Maka penyelesaiannya kita menggunakan 3 langkah. Langkah pertama, untuk N sama dengan 1. Maka 1 sama dengan setengah N dikali N plus 1. 1 sama dengan setengah kali 1, kita masukkan N-nya menjadi 1. Maka 1 dikali 1 plus 1. Maka hasilnya 1 sama dengan 1. Bentuk untuk N sama dengan 1, rumus tersebut itu benar. Langkah kedua yaitu kita mengasumsikan. Misal N sama dengan K diasumsikan benar. Maka N kita ganti dengan K. Menjadi 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah bla 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 ditambah K sama dengan setengah K dikali K plus 1. Langkah ketiga yaitu kita membuktikan. Akan dibuktikan bahwa N sama dengan K plus 1 benar. Sehingga menjadi 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah K ditambah K plus 1 sama dengan setengah K ditambah 1 dikali K plus 1 ditambah 1. Pembuktiannya yaitu kita menggunakan langkah kedua dari kedua ruas ditambahkan K plus 1. Maka menjadi setengah K dikali K plus 1 ditambah setengah dikali 2 dikali K plus 1 dikali K plus 1. Dimodifikasi menyerupai setengah K dikali K plus 1. Menjadi setengah K dikali K plus 1 ditambah 2 dikali K plus 1. Disederhanakan menjadi setengah K kuadrat ditambah K ditambah 2K ditambah 2. Maka hasilnya setengah dikali K kuadrat ditambah 3K ditambah 2. Karena ruas kanan ruas kiri itu sama, maka terbukti 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah K ditambah K plus 1 sama dengan setengah K plus 1 kali K plus 2. Pada soal di atas merupakan bentuk penalaran induksi matematika, di mana membutuhkan 2 hal utama, yaitu kemampuan prosedural dan kemampuan menjelaskan. Soal selanjutnya itu soal komunikasi matematika. Di mana soalnya diketahui panjang diagonal ruang sebuah kubus adalah akar 48. Hitunglah luas permukaan kubus tersebut. Penyelesaiannya, karena diketahui panjang diagonal ruang kubus adalah akar 48 cm. Yang ditanyakan luas permukaan kubus tersebut. Penyelesaiannya yaitu rumus diagonal ruang kubus adalah diketahui sisi akar 3. Maka sisi akar 3 sama dengan akar 48. Maka sisi sama dengan akar 48 dibagi akar 3. Atau sisi sama dengan akar 48 dibagi 3. Maka menemui hasil sisi sama dengan akar 16 atau sisi sama dengan 4 cm. Karena rumus luas permukaan kubus itu 6 dikali sisi kuadrat, maka luas permukaan kubus yaitu 6 dikali 4 kuadrat, sama dengan 6 dikali 16, sama dengan 96 cm kuadrat. Selanjutnya yaitu soal koneksi matematika. Pada suatu hari di pelabuhan, sebuah kapal membongkar sebuah muatan berisi domba Australia. Populasi domba tersebut berjumlah 1.266 ekor. Di antaranya terdapat 1.215 ekor berbulu warna putih dan sisanya berbulu warna hitam. Andaikan populasi tersebut itu dalam posisi kesetimbangan, tentukan frekuensi gen warna hitam dan putih pada domba Australia tersebut. Penyelesaiannya
kita ketahui bahwa jumlah domba seluruhannya adalah 1.296 dan domba yang berwarna putih adalah 1.215. Untuk mengetahui karena domba hitam itu sisa dari domba warna putih, maka dapat kita ketahui 1.296 dikurangi 1.215, maka terdapat 81 ekor domba berwarna hitam, berbulu hitam. Maka kita mencari frekuensi untuk alel dominan W. Kita misalkan jika P frekuensi untuk alel dominan W yaitu putih, dan Q frekuensi alel resesif W atau hitam. Maka frekuensi gennya sama dengan W besar ditambah W kecil kuadrat. Jika dijabarkan menjadi W kuadrat ditambah 2W besar W ditambah W kuadrat sama dengan 1. Di mana Q kuadrat yaitu 81 dibagi 1.296. Maka Q sama dengan, karena kita mencari Q, kita akarkan 81 dibagi di akar 0,0625 menjadi 0,25. Jadi Q sama dengan 0,25. Kita cari selanjutnya yaitu P. Maka P sama dengan 1 dikurangi Q. Sama dengan 1 dikurangi 0,25. Maka hasilnya 0,75. Jadi frekuensi alel dominan adalah 0,75 dan frekuensi alel resesif adalah 0,25. Selanjutnya yaitu soal matematika berbasis representasi. Diketahui sebuah tiang bendera yang tingginya 5 meter, tiang bendera tersebut berada pada tanah segaris dengan jarak 12 meter dari suatu menara. Panjang bayangan tiang bendera tersebut oleh sinar matahari dari sebelah timur menara adalah 3 meter. Sinar matahari tersebut mengenai puncak menara. Kemudian tentukan A, buatlah gambar atau sketsa berdasarkan situasi tersebut. B, jika kamu diminta untuk menghitung tinggi menara tersebut, langkah apa yang akan kamu lakukan dan jelaskan. C, tentukan tinggi menara tersebut. Maka penyelesaiannya, kita buat gambar atau sketsa bahwa diketahui tinggi bendera yaitu 5 meter. Kita gambar bendera 5 meter, tiang bendera tersebut berada pada tanah segaris dengan jarak 12 meter. Berarti jarak dari bendera ke menara yaitu 12 meter. Panjang bayangan tiang bendera tersebut oleh sinar matahari dari sebelah timur menara adalah 3 meter. Berarti bayangan dari bendera, bayangan ke belakang bendera itu adalah 3 meter. Maka dapat digambarkan seperti pada gambar yang dipaparkan. Kemudian B. Langkah-langkah yang akan dilakukan atau untuk menghitung tinggi menara tersebut. Yaitu langkah-langkah untuk menghitung tinggi menara tersebut adalah yang pertama, buatlah sketsa tiang bendera dan menara tersebut. Kita tadi udah membuat sketsa tiang bendera kan dan menara. Yang kedua yaitu tentukan sisi-sisi yang bersesuaian pada sketsa gambar tersebut. Yang ketiga, ambil persamaan perbandingan panjang sisi-sisi yang bersesuaian yang mengandung tinggi menara. Yang terakhir yaitu hitung tinggi menara tersebut dengan menyelesaikan persamaan perbandingan tersebut dengan operasi matematis. Operasi matematis ini sama kayak yang disuruh di soal C ya, tentukan tinggi menara tersebut. Nah, berdasarkan sketsa yang kita cari di A tadi, kita memperhatikan segitiga ABC dan segitiga ADE. Diperoleh sisi-sisi bersesuaian, yaitu AD bersesuaian dengan AB. Alasnya ya. Kemudian DE bersesuaian dengan BC. Dan AE bersesuaian dengan AC. Maka dapat perbandingan panjang sisi yang bersesuaian adalah AD dibanding AB, DE dibanding BC, AE dibanding AC. Karena segitiga ABC dan segitiga ADE sebangun, maka berlaku AD dibanding AB sama dengan DE dibanding BC sama dengan AE dibanding AC. Untuk menentukan panjang BC, maka diambil persamaan perbandingan panjang sisi-sisi bersesuaian yang mengandung BC. Karena yang diketahui adalah AD dan AB, maka kita menggunakan perbandingan AD banding AB sama dengan DE dibanding BC.
kita ketahui yaitu AD adalah 3 cm, 3 meter, AB 12 meter, DE 5 meter, dan BC yang akan kita cari. AD yaitu 3, dibanding AB 12 sama dengan DE 5 dibanding BC, yang kita akan cari. Dapat kita kalikan silang yaitu 3 dikali BC sama dengan 15 dikali 5. Yaitu 3 dikali BC sama dengan 75. Dapat disimpulkan BC sama dengan 75 dibanding 3 atau 75 dibagi 3. Yaitu BC menjadi 25. Jadi tinggi menara tersebut adalah 25 meter. Sekian. Kami dari kelompok 2, saya Nahda Zakia Khobi. Saya Hera Susilawati. Dan saya Hasina Lutfia. Saya Nabila Tasya Muklisya. Saya Libella Dani Zahra. Saya Iman Yazidabila. Mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam.